Shalom, selamat sore semuanya. Shalom, shalom, luar biasa. Selamat tahun baru 2025. Yes, kita punya satu tuntunan dari Tuhan. Amin. Bahwa tahun ini adalah tahun berkat dan kemenangan. Haleluya. Kita bersyukur kalau di tahun 2024 kita bisa melewati, bahkan di tahun-tahun sebelumnya bisa terlewati, itu semua karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan untuk setiap kita. Selamat sore juga untuk anak-anak Tuhan yang live streaming dimanapun berada. Kiranya kasih Tuhan terus menyertai setiap anak-anak Tuhan dimanapun berada. Mari kita akan menyiapkan hati kita untuk kita memulai ibadah awal tahun, awal minggu, maaf ya. Awal tahun kalau kita sudah ibadah, hari ini kita ibadah minggu pertama di bulan Januari. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, mari kita siapkan hati kita. Di dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang selalu menguatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menjadi kekuatan dan perisai dalam kehidupan kami ya Bapa. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan, sebab Engkau yang begitu baik, Engkau yang selalu menyertai setiap kami, apapun keadaan kami, apapun musim dalam kehidupan kami. Engkau yang selalu menjagai kami, Engkau yang selalu menuntun setiap tangan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami semua boleh beribadah, kami semua boleh melayani, kami boleh sujud menyembah di altar-Mu. Itu semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu ya Bapa. Kami yakin dan percaya bahwa di hari-hari selanjutnya, di minggu-minggu bahkan bulan-bulan selanjutnya, ada kasih karunia Tuhan yang selalu menyertai dan menuntun setiap kami Yesus. Sucikan dan kuduskan setiap hati kami ya Bapa. Akhirkan kami Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, layakkan kami untuk memuji menyembah-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, untuk bungkus dengan kuasa darah Yesus setiap anak-anak-Mu di tempat ini, bahkan yang live streaming seluruh tempat ini ya Bapa. Peralatan yang dipakai dan semua yang kami pergunakan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah kasih karunia berkat anugerah-Mu yang turun tercurah untuk kami semua. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap memulai ibadah kami. Kami bersyukur Tuhan. Karena anugerah
hari lepas hari, pribadi lepas pribadi di tempat ini ya Bapa. Kau yang memegangkan setiap kami. Amin, amin, amin. Kami Tuhan berjalan lagi di depan kami Yesus. Lindungi kami Tuhan. Beri ketenangan setiap kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami mau senantiasa mengucap syukur sejak kami bangun di pagi hari sampai kami terbang ya Bapa. Kau Tuhan yang terbaik dalam hidup kami Yesus.
mengandalkan Engkau ya Bapa. Seringkali kami lebih mementingkan keinginan daging kami Yesus. Tapi biarlah di tahun ini kami boleh belajar semakin dekat lagi dengan Engkau Yesus. Semakin kami belajar karakter-Mu ya Bapa. Kami mau setia sepanjang kehidupan kami Yesus. Tolong Tuhan setiap kami abang anak-anak-Mu Yesus. Biarlah hidup kami boleh sungguh berkenan dan sungguh menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Kami mau bersuka cita bersama-Mu ya Bapa. Kami mau selalu bergantung kepada Engkau Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tetap berdiri. Tetap berdiri. Saya yakin anak-anak Tuhan masih kuat untuk berdiri. Haleluya. Amin. Siapa umat tebusan Tuhan? Saya. Kurang kaca. Siapa umat tebusan Tuhan? Saya. Kita mau bersuka cita untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Menarik buat Tuhan, jangan malu-malu ya. Asalkan Tuhan ku senang, semua relakan
terus sama Tuhan Yesus ya. Amin. Karena hanya Dia kekuatan kita, hanya Dia harapan kita, hanya Dia satu-satunya sahabat yang selalu ada di setiap kehidupan kita, yang tidak pernah mengecewakan kita. Haleluya. Kadang-kadang dalam kehidupan kita, apa yang kita harapkan tidak sesuai. Apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan harapan kita. Baik itu dalam pelayanan, dalam kehidupan, seringkali tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi biarlah setiap kita boleh tetap percaya, tetap terus setia sama Tuhan, tetap terus melayani Tuhan, yes. Karena tidak ada yang sia-sia di mata Tuhan. Kehidupan kita itu sungguh berharga. Jangan karena masalah kita jadi mundur. Jangan karena masalah kita malas berdoa. Jangan karena masalah kita malas melayani. Perangi itu semua. Haleluya Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, kita mau imani lagu ini. Saya sangat terberkati dengan lagu ini. Saya ada banyak pelayanan, tapi dalam kehidupan nyata, mungkin kehidupan saya capek, kehidupan saya lelah, tapi saya mau tetap menjaga semangat untuk melayani Tuhan terus dan terus. Biarlah sama-sama kita juga mau belajar untuk terus melayani Tuhan. Apapun kondisi keadaan kita, apapun musik dalam kehidupan kita, terus melayani Tuhan sebaik mungkin, karena Dia sudah terlebih dahulu melayani setiap kita. Haleluya. Yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati
hati kami Tuhan. Sampai kami menutup mata sekali. Sampai Tuhan katakan pada Tuhan Yesus, Tuhan tak yang kasih. Katakan kau saudara, saya mengasihi Tuhan. Ya kau dapati Tuhan baru yang setia. Sampai akhir kami Tuhan Yesus sampai akhir hidupku, sampai tutup mataku. Kami mau tetap menyembah-Mu Tuhan. Kami mau tetap setia. Kami mau tetap terus mencintai, mengasihi-Mu lebih dari segalanya. Aku percaya Tuhan, pakai setiap kami di tempat ini menjadi hamba-hamba-Mu yang setia. Urapan-Mu, kasih-Mu, kuasa-Mu selalu menyertai kami, jemaat-umat-Mu di tempat ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, berbicaralah, sampaikan pesan-pesan-Mu Tuhan lewat firman-Mu sesuai dengan hati Tuhan. Hamba utarakan semua pengetahuan hamba-Mu yang ada. Berbicaralah Tuhan, tuntun kami, arahkan kami, bimbing kami dalam kebenaran-Mu. Karena kami tidak mampu hidup tanpa firman-Mu. Setiap perkataan-Mu boleh membangun, membangkitkan, menguatkan, menegur setiap hidup kami. Aku percaya Tuhan Yesus, Kau hadir di tempat ini. Kau ada di tengah-tengah kami. Kau mengurapi kami. Kau memberkati kami lewat firman-Mu. Hanya dalam nama Yesus
bahwa kami turut di dalam gunung kudus-Mu. Kami mengucap syukur Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya bersama saya sama-sama mau katakan amin. Silakan duduk saudara. Puji nama Tuhan. Shalom. Seberapa banyak ada sore hari ini kita mengalami berkat Tuhan, mengalami janji Tuhan ya. Puji nama Tuhan, hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Saya percaya pujian begitu luar biasa, menegur, mengingatkan setiap kita. Jadi bukan hanya ibu kekasih kita ya yang mengalami, saya juga mengalami. Wow, luar biasa ya. Kita lihat ini di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 43 ya. Ini berbicara tentang seorang wanita bernama Dorcas atau Tabita. Ini yang Tuhan rancangkan dalam setiap hidup anak-anak Tuhan di akhir zaman ini ya. Saya percaya setiap kita di tempat ini, kita harus siap jadi hamba Tuhan yang setia, siap melayani, siap mengasihi Tuhan, siap untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Mari kita lihat yuk di Kisah Para Rasul 9 ayat 36. Kita baca bersama-sama. Ya, kita mau baca ya sama-sama sampai 43. Ya, kita baca 2, 3. Di Yope ada seorang murid siapa? Tuhan Yesus yang perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunaninya namanya Dorcas. Perempuan itu banyak sekali apa saudara? Berbuat baik dan memberi sedekah. Seorang wanita yang dipercaya sama Tuhan, luar biasa. Dia banyak berbuat baik, dia selalu memberi sedekah, dia selalu menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. 37. Kita baca 37. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas. 38. Kita baca sama-sama semua supaya kita mengerti. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan segeralah datang ke tempat kami. Saudara tahu nggak ini siapa memerintah Petrus untuk segera datang? Itu orang-orang yang ditolong oleh Dorcas Tabita. Mereka sedih, mereka berduka, mereka sangat kehilangan kalau ibu yang selalu menolong ini itu meninggal. 39 ya. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat oleh Dorcas waktu ia masih hidup. 40. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya. Dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. 41. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda. Lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Luar biasa. Tabita sudah meninggal, lalu dibangkitkan bersama Kristus. 42. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan. Mereka melihat mujizat Tuhan, keajaiban Tuhan yang begitu luar biasa, sehingga banyak yang mulai bahkan menyerahkan hidupnya, hatinya itu percaya melihat Tabita, Dorcas itu bangkit dari kematian. 43. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit.
Ya, jadi Petrus tinggal di sana. Sampai di situ dulu. Nanti kita sambung. Saya mau beritahu, Dorcas tadi dikatakan dia seorang wanita biasa. Dorcas ini seorang yang sederhana, saudara. Dorcas ini juga seorang janda. Luar biasa. Tapi dipakai Tuhan luar biasa. Ada satu hal yang saya dapat pelajari dari cerita ini, saudara. Dorcas itu luar biasa. Di dalam kehidupannya sebagai janda yang baru ditinggal oleh suaminya, hidupnya itu mengalami kesusahan, kesulitan, baik dalam ekonomi. Dia harus membanting tulang, dia harus bersusah payah, dia harus bekerja untuk menghidupi kehidupannya. Tapi saudara, Tabita, Dorcas ini dapat melewati setiap proses di dalam hidupnya. Sangat luar biasa. Ada apa saudara dalam hidup Dorcas ini? Proses terjadi. Dia bukan orang yang hebat, dia bukan orang kaya, dia bukan orang yang punya perusahaan, dia bukan punya segalanya dalam hidupnya. Hanya satu yang dia miliki, yaitu talenta menjahit pakaian. Saya pelajari terus tentang firman ini. Lalu di dalam masa-masa sulit, Dorcas itu gak pernah mundur dari Tuhan. Dia gak pernah menyerah. Dia terus menjalani kehidupannya. Dia percaya bahwa hidupnya adalah milik kepunyaan Tuhan. Sekalipun dia seorang janda. Tapi dengar baik-baik, hari ini di tahun 2025 anak-anak Tuhan di tempat ini, saya percaya Tuhan gak pernah tinggalin kita. Amin. Lalu apa yang terjadi dengan Dorcas? Dorcas punya karunia, punya talenta. Saya katakan tadi dia gak punya apa-apa. Yang dia punya karunia talenta, yaitu menjahit. Lewat talentanya, lewat karunia, dia memilih. Dia memilih apa yang ada padaku, Tuhan akan aku persembahkan kepadamu. Karena inilah sesuatu yang berharga buat menyenangkan hati Tuhan. Inilah sesuatu yang berharga yang aku berikan, persembahkan untuk memuliakan nama Tuhan. Itu yang ada di hatinya. Bukan uang, bukan harta, bukan emas, bukan perak. Talenta yang dia miliki hanya menjadi seorang penjahit. Saudara bisa bayangin gak? Janda ini, Dorcas, yang mengalirkan kasih Tuhan dalam hidupnya, saudara. Bayangin, capek, lelah, mikirin proses, mikirin ekonomi, tapi dia bisa lewati. Dia tetap melayani. Saya melihat betapa luar biasa. Dengan karyanya di Benjai, dia memberikan kasih Tuhan kepada orang lain, kepada janda-janda. Dengan apa yang ada padanya, dia menjahitkan pakaian orang-orang di sana. Janda-janda itu banyak yang dia melihat yang gak punya pakaian, pakaiannya gak bagus. Dia buat, saudara, dia jahit, dia persembahkan, dia beri. Berapa banyak janda-janda di sana dia beri baju, dibuatkan pakaian. Luar biasa. Saudara, saya belajar dari Tabita. Apa yang ada padanya, dia bisa menjahit, tapi dia hidupnya mau menjadi berkat buat banyak orang lain. Ada amin? Hidupnya mau memberkati. Sekalipun dia janda, bukan orang kaya, tapi dia mau memberkati sesamanya yang sedang sama-sama. Bukan karena sama-sama janda lalu dia berkati, enggak. Siapapun yang perlu pertolongan, Dorcas pasti menolong. Jadi dia, siapapun pasti dia tolong. Luar biasa, saudara. Hal ini mengajarkan buat saudara dan saya. Di tahun 2025, belajar mengikuti teladan
yang sudah Dia ajarkan firman Tuhan. Hidup saudara boleh menjadi berkat. Amin. Seperti Tabita Dorcas, dia memilih berbuat baik. Dia memilih melayani jiwa-jiwa. Bukan satu janda, banyak. Mungkin ribuan saudara. Mungkin ratusan, puluhan, kita nggak tahu. Tapi di sini firman Tuhan katakan berapa banyak itu janda-janda. Orang-orang yang susah Dia bantu. Ada satu keputusan di dalam hidupnya bahwa dia, selama saya masih hidup dipercaya Tuhan, saya mau melayani siapapun, orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu yang dia katakan. Saya mau melakukan segala sesuatu menyenangkan hati Tuhan yang berharga di mata Tuhan. Amin. Bagaimana dengan hidup saudara dan saya? Luar biasa. Hari ini kita mau belajar. Biarlah kita terus melakukan kebaikan buat sesama kita, buat orang-orang yang membutuhkan. Hidup kita, bukan saya nggak punya apa-apa, tapi Tuhan beri talenta buat setiap pribadi, lepas pribadi. Ada amin saudara? Siap menjadi berkat? Katakan kiri kanan, mau kau jadi berkat ya? Kasih tahu. Amin. Hidup menjadi berkat, melakukan kebaikan. Itu benar-benar Dorcas atau Tabita lakukan dalam hidupnya. Dia bukan orang kaya, saya bilang. Dia juga mengalami proses dalam ekonomi, kesulitan. Tapi dia punya hati untuk melayani. Katakan itu saya. Dorcas punya hati tulus untuk melayani Tuhan. Dorcas punya hati penuh sukacita ketika dia melayani janda-janda dengan membuatkan pakaian buat mereka. Dia kerjakan dengan sukacita, saudara. Dengan apa? Dengan sukacita, dengan tulus, gak pernah bersungut-sungut. Kadang kita bersungut-sungutnya. Jangan sekarang Bu, saya jadi WL capek. Nanti dah minggu depan lah. Kita jenguknya sakit, enggak lah. Nanti Bu, saya masih baru capek kerja. Dia tidak pernah mengeluh. Sekali capek lelah, dia tetap mengerjakan. Karena dia menghargai apa yang Tuhan sudah beri dalam hidupnya. Hari ini saudara, Tuhan ingatkan buat saudara dan saya. Lewat pelajaran Dorcas ini, satu hal yang Tuhan tanam tahun 2025, biarlah hidup saudara penabur benih, kita boleh berdampak, kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin saudara. Kita boleh menjadi berkat. Lalu apa yang Tuhan sampaikan? Ketika tadi saya baca-baca, saya tulis-tulis, satu hal yang Tuhan katakan di dalam Matius, yuk kita lihat yuk Matius 5. Matius 5. Kita buka ayat yang ke-13. Tabita Dorcas di masa hidupnya bukan saja dia menjadi berkat, tapi dia menjadi garam. Menggarami, ada rasa, membuat rasa orang-orang di sekitarnya jadi berkat. Kita baca. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak. Di akhir zaman ini, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, Tuhan memberi tugas buat saudara-saudara dan saya di tempat ini. Apa tugas yang Tuhan beri? Supaya hidup saudara boleh menjadi garam. Amin. Kita tahu garam ya, ada yang tahu nggak? Ada yang nggak tahu nggak? Pasti tahu ya, karena garam ini barang yang sederhana, tapi di setiap rumah ada. Siapa di rumah nggak punya garam? Pasti punya ya.
Garam itu barang yang sederhana, tapi di setiap rumah pasti punya garam. Karena garam ini sangat berguna, sangat bermanfaat. Makanan masakan tanpa garam rasanya apa, saudara? Hebat semua di sini. Rasanya hambar. Tuhan katakan, nak, di akhir zaman ini hendaklah engkau seperti Tabita. Dimanapun dia berada dengan talenta karunia yang Tuhan beri dalam hidupnya, dia pergunakan, berkarya untuk menghargai Tuhan dalam hidupnya, melayani. Tuhan ingatkan anak-anak Tuhan di tempat ini, hendaklah engkau menjadi garam. Jangan jadi orang Kristen, jangan menjadi gereja yang hambar. Apa, saudara? Jangan jadi orang percaya yang hambar. Katakan, itu bukan saya. Tapi kita mau menjadi garam, membawa pengaruh positif di tengah keluarga, pekerjaan, pelayanan, dimanapun saudara berada. Di lingkunganmu, hidup saudara boleh menjadi garam, membawa rasa. Ada amin, saudara? Ada pengaruh-pengaruh positif di dalam hidupmu, dibagikan buat orang-orang yang ada di sekitarmu. Jangan kita hambar. Ini yang Tuhan ingatkan. Tuhan rindu saudara dan saya di akhir zaman ini seperti Dorcas di akhir zaman. Kalau firman Tuhan katakan, ketika Dorcas dia meninggalkan dunia ini, apa yang terjadi, saudara? Dorcas dihidupkan, dibangkitkan. Hari ini dengar baik-baik, anak-anak Tuhan di tempat ini, jangan kita mati rohani kita. Jangan apa? Mati rohani kita. Jangan padam rohani kita. Jangan padam api kita. Terus menyala-nyala di dalam Tuhan, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan dalam kondisi apapun kau hari ini. Firman Tuhan katakan, tetap menyembah Tuhan. Ada amin, saudara? Dengar baik-baik. Tahun 2025 Tuhan sedang membangkitkan Dorcas di akhir zaman. Tuhan membangkitkan Tabita di akhir zaman. Saudara siap mau dipakai Tuhan? Seberapa banyak yang mau dipakai Tuhan? Angkat tangannya. Untuk apa, saudara? Untuk menjadi dampak positif bagi orang-orang di sekitar kita. Ada orang yang lemah, kita kuatkan. Ada orang yang sakit, kita doakan. Ada orang yang susah, hiburkan. Ada orang kekurangan yang mulai belajar menabur, memberkati. Menabur kebaikan pasti akan menuai kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Katakan bersama saya, kalau saya menabur kebaikan, saya akan menuai kemuliaan Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Susah nggak hidup kita? Lagi susah nggak? Lagi menderita nggak? Dalam keadaan apapun, saya tetap mau menabur kebaikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Siap melayani Tuhan? Siap dipakai Tuhan? Siap berdampak yang positif? Ada amin, saudara? Inilah yang Tuhan akan persiapkan, bangkitkan orang-orang yang siap dipakai Tuhan. Tuhan tidak akan memakai orang-orang yang setengah hatinya. Hati-hati. Jangan sampai kaki Dian itu dicabut dalam hidupmu, dipindah ke tempat yang lain. Siapa yang rugi? Katakan, saya rugi. Jadi mari bangkit seperti Dorcas. Karena banyak orang yang percaya. Di akhir zaman ini banyak orang yang percaya, tapi sedikit yang dipercaya oleh Tuhan. Tuhan mau saudara bukan hanya percaya hanya kepada Tuhan Yesus saja. Tuhan mau kita bukan percaya Tuhan saja, tapi Tuhan mau, seringkali saya mengatakan pada jemaat penabur benih, ayo bangkit menjadi orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan. Amin. Gak gampang jadi orang yang dipercaya oleh Tuhan, karena Tuhan melihat hati yang tulus, hati yang penuh sukacita ketika melayani, memberikan hidup, tenaga, pikiran, uang. Itu hanya untuk menghargai kasih Tuhan dalam hidup kita. Anak-anak Tuhan di tempat ini, yuk
Seberapa banyak yang mau membawa pengaruh positif dalam hidup? Angkat tangannya. Katakan, saya Tuhan. Saya mau berdampak. Saya mau menjadi berkat. Saya mau menjadi kesaksian bagi banyak orang. Amin. Dorcas jadi kesaksian gak bagi banyak orang? Iya. Ada buah kasih dalam hati, dalam kehidupannya, sehingga dia selalu memotivasi orang-orang yang ada di sekitar. Lakukan itu anak-anak Tuhan di tempat ini ya. Jangan saudara berkata, Bu, siapa sih saya? Saya gak bisa, Bu. Jangan berkata siapa saya. Dorcas, saya katakan, bukan orang yang hebat. Betul gak? Dia wanita biasa-biasa saja. Tadi pagi saat kita memuji menyembah Tuhan, Tuhan ingatkan bagi setiap kita. Dengar baik-baik anak-anak Tuhan di tempat ini. Tuhan tidak memakai orang yang hebat, tapi Tuhan memakai orang-orang yang siap hatinya dipakai Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di akhir zaman ini. Ada amin saudara? Sekalipun saya cuma punya satu talenta, tapi saya mau pergunakan talenta saya. Misalnya talenta saya sebagai pendoa, saya lakukan itu untuk berdoa. Talenta saya untuk selalu menjadi WL, saya mau lakukan itu, saya mau jadi berkat. Talenta saya jadi singer, saya mau lakukan itu buat Tuhan. Kerjakan dengan tulus dan sukacita, maka ada berkat yang Tuhan berikan dalam hidup. Ada amin saudara? Jangan saudara berkata, Bu, seringkali saya kan orang biasa, Bu. Saya kan bukan orang yang selalu diperhitungkan, Bu. Orang melihat saya, siapa sih kamu? Dengar baik-baik. Saya orang sederhana. Tapi dengar baik-baik. Kalau Tuhan mau pakai saudara, hanya satu yang Tuhan minta. Siapkan hidupmu, siapkan hatimu. Karena Tuhan katakan, persiapkan anak-anakku di akhir zaman ini untuk maju di dalam Tuhan, maju dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan, menjadi kesaksian, bersaksi, membawa jiwa-jiwa, menguatkan jiwa-jiwa, membawa jiwa-jiwa pada Tuhan. Ada amin saudara? Maka saudara, ini firman Tuhan. Lalu apa yang terjadi saudara? Lalu Dorcas, dia tetap melaksanakan apa yang Tuhan sudah taruh dalam hatinya. Selama dia masih hidup, dia mau melayani Tuhan. Sampai dia menutup mata, dia mau melayani Tuhan. Saya baca ini sampai saya terkagum-kagum dengan wanita yang sederhana ini. Dorcas memiliki talenta menjahit. Hasil karyanya dia berikan untuk menjadi berkat. Saya mau tanya buat saudara, pasti saudara menyadari saudara punya talenta masing-masing di tempat ini. Adakah hari ini engkau mau memberikan bagi sesama untuk kemuliaan nama Tuhan? Adakah engkau di tempat ini masing-masing, setiap talenta saudara mau pakai untuk memuliakan nama Tuhan? Adakah saudara masing-masing di tempat ini, setiap talenta yang engkau miliki, engkau mau melayani jiwa-jiwa untuk pekerjaan Tuhan? Yuk mulai bangkit mulai hari ini. Apakah saudara selama saudara masih hidup, ketika Tuhan memberi tugas untuk menjadi saksi-saksi Kristus, Tuhan memberi tugas untuk hidup berdampak yang positif bagi orang-orang di sekitar kita, apakah kita siap untuk melaksanakannya? Saya bertanya pada saudara, apakah saudara siap? 3 orang yang jawab. Apakah saudara siap? Siap. Baru setengahnya. Apakah saudara siap? Siap. Nah ini baru susah banget jawabnya. Luar biasa. Sekalipun saudara, saya punya satu talenta, saya cuma jadi pendoa, tapi saya mau jadi berkat. Amin. Yang Tuhan katakan, hendaklah kau menjadi garam.
menjadi kesaksian, menjadi berkat, menjadi terang lewat talenta-talenta yang saudara miliki. Biarlah saudara, kita punya prinsip hari ini, saya memiliki gaya hidup untuk selalu melayani Tuhan, melakukan perbuatan baik, melayani jiwa-jiwa, menjadi kesaksian guna hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Jangan melayani karena ada seseorang. Jangan ibadah karena ada incaran. Tuhan tahu nggak? Tahu. Tuhan nggak mau hati seperti itu. Tuhan mau kita punya ketulusan cari Tuhan. Selagi saya masih hidup, saya mau berdampak. Tuhan perhitungkan itu anak-anak Tuhan di tempat ini. Ini pesan Tuhan. Selagi saya masih hidup, betapa dahsyatnya hidupku ketika aku melayani menjadi berkat. Amin. Tadi Bu Reni bilang, saya banyak kegiatan melayani. Masalah persoalan pergumulan ada, tantangan ada, tapi dia tetap setia sama Tuhan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Tetap setia? Saya percaya. Saya melihat ada buah kasih, bukan saya banggain ya, enggak. Saya melihat bukti, karena saya dengan Bu Reni itu dari tahun berapa, Bu? 2015. Sekarang 2000 berapa? Udah berapa tahun? 10 tahun. Saya melihat perjuangan ibu ini, saudara, menjadi berkat, menjadi kesaksian yang luar biasa. Ada buah kasih. Amin. Dia melayani tanpa pamrih. Jangan melayani karena duit. Kalau dikasih duit itu ikhlasnya. Tapi banyak orang yang motivasinya melayani karena ada PK. Puji nama Tuhan, penabur benih, nggak pakai PK-PKan. Ya, puji nama Tuhan. Kita mau seperti kita. Ada buah kasih dalam hidup kita. Puji nama Tuhan, saudara. Bangkit yuk anak-anak Tuhan. 2025 kita mau katakan, Tuhan, saya mau terus menabur kebaikan dalam hidup saya. Apa yang teladan Dorcas beri dalam hidup saya akan kerjakan untuk melakukan kebaikan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tantangan boleh ada, masalah boleh ada, persoalan boleh ada dalam hidup. Kalau kita tetap setia sama Tuhan, melayani Tuhan, Tuhan akan membukakan pintu-pintu anugerah yang baru buat hidup saudara. Kemenangan, mujizat, keajaiban, pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Tepat waktu Tuhan menolong. Amin, saudara. Amin. Kuncikan, berikan hatimu kepada Tuhan. Jangan mengunci hatimu, tapi buka hatimu untuk maju seperti Dorcas. Perempuan ini selalu berbuat baik dan memberi sedekah. Saya mau tanya, seberapa banyak yang suka memberi sedekah? Wow, keren. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya melihat jemaat-jemaat penabur benih itu semuanya selalu memberi sedekah, memberi berkat. Ya, bapak-bapak di sini udah mulai menabur, ya. Tiap ibadah bawa makanan, menabur, luar biasa. Menolong orang-orang yang susah, memberkati, itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Hari ini saudara dengar baik-baik. Mari, ini yang Tuhan ajarkan di tahun 2025. Kita tuntunan, kita sudah baca firman Tuhan kemarin, kita sudah dengar apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup kita. Tapi hari ini Tuhan ingatkan buat saudara dan saya, mari kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Seperti Tabita di akhir zaman, mau menjadi murid Kristus yang melayani orang lain, yang melayani orang-orang yang ada di sekitar kita dengan talenta yang kita punya. Amin. Kita mau melayani dengan keterampilan-keterampilan yang saya punya. Siap saudara?
siap hidup menjadi berkat. Seberapa banyak gunakan waktu yang Tuhan sudah beri buat saudara. Kalau sampai hari ini saudara masih bernafas, kita mau terus melayani. Jangan sia-siakan saudara kesempatan yang Tuhan beri. Hidup ini kesempatan. Kalau sampai hari ini saudara masih hidup, itu kesempatan yang Tuhan beri untuk melayani, berbuat baik, lakukan kebaikan. Saya mau katakan sekali lagi, ini kuat banget di hati saya. Selama Tuhan masih memberi saudara dan saya kesempatan sampai hari ini bernafas, pergunakan kesempatan ini. Bekerjalah untuk Tuhan. Amin. Berkaryalah untuk Tuhan. Bekerjalah seluas-luasnya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kalau sudah menutup mata seperti tadi pujian tadi mengatakan, sampai ku menutup mata, aku mau tetap setia. Tapi dengar baik-baik saudara. Kalau saudara sudah menutup mata, bisa melayani enggak? Bisa melakukan kebaikan enggak? Yuk, saya mengajak jemaat penabur benih, selama Tuhan masih memberi kesempatan saudara hidup, kita maju bersama-sama di penabur benih. Kita maju melayani Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Hidupku diberkati untuk menjadi berkat. Hidupku berdampak yang positif bagi orang-orang yang ada di sekitar aku. Ada kemuliaan demi kemuliaan yang Tuhan nyatakan dalam hidup. Amin saudara. Amin saudara. Puji nama Tuhan. Enggak ada yang tidur. Karena ini pesan Tuhan ya saudara. Akhirnya Tuhan memberi tugas buat saudara hari ini, supaya saudara menjadi apa? Garam. Dimanapun saudara berada, hendaklah kita seperti Dorcas. Ayat yang ke-38 coba ya. Kembali ke 38. Terakhir ibu-ibu ya, semangat. Karena ini yang harus saya sampaikan. Ya, 38 Pak. Baca ya. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang padanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. 39. Ya. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua apa saudara? Semua janda yang diberi baju, dijahitkan baju oleh Dorcas, ya, itu datang berdiri. Dan sambil menangis mereka menunjukkan apa? Baju yang dibuat oleh Dorcas. Dia menunjukkan pakaian yang dibuat oleh Dorcas waktu Dorcas masih hidup. Bayangin saudara, betapa Dorcas hidupnya menjadi berkat. Sampai orang-orang yang pernah ditolong dia, yang diberi pakaian oleh dia, waktu Dorcas meninggal, mereka gak rela. Mereka sedih, mereka menangis. Akhirnya mereka meminta, ayo panggil Petrus untuk doakan. Mereka kumpul di sana. Artinya apa saudara? Sampai Dorcas menutup mata pun, orang-orang yang pernah ditolong ini gak rela. Menangis, membawa baju, membawa pakaian, karena mereka merasa terberkati oleh kehadiran Dorcas. Kita sekarang dalam hidup kita saudara, apakah kita sudah dapat memberkati orang-orang yang di sekitar kita? Puji nama Tuhan saudara. Lalu apa yang terjadi? Mereka mengajak Petrus, lalu berangkat bersama-sama. Petrus naik
di mana Dorcas diletakkan. Petrus melihat janda-janda ini sedang menangis. Gak rela ibu kekasih yang selalu memberi kekuatan, yang selalu melayani, yang selalu memberi yang terbaik, itu gak rela. Sampai segitu ya saudara. Itulah bukti cinta kasih Dorcas, tidak pernah hilang. Begitupun hidup saudara, ketika engkau melakukan kebaikan, tidak pernah hilang saudara. Tuhan perhitungkan dalam hidup untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Lalu apa yang terjadi? Setelah Petrus mendoakan, apa yang terjadi? Dorcas hidup. Artinya saudara, dalam kehidupan saudara, ketika kita mau seperti itu, Dorcas, memberi hidup untuk melayani selama kita hidup, ada kehidupan yang Tuhan sudah beri buat hidup saudara. Ada kebangkitan yang Tuhan beri dalam hidup saudara. Ada upah yang Tuhan berikan. Karena saudara melayani bukan untuk manusia, tapi untuk pekerjaan Tuhan, untuk menghargai karya Tuhan dalam hidup. Amin saudara. Hari ini yuk, mari sama-sama kita mau tundukkan kepala. Kita mau tundukkan kepala kita. Saya akan memberitahu buat saudara dan saya. Ini pesan Tuhan. Biar dimanapun saudara berada boleh membawa rasa. Jangan menjadi orang percaya yang hambar. Jadi gereja yang hambar. Jadi orang Kristen yang hambar. Tapi kita boleh menjadi garam. Dimanapun kita berada boleh menjadi berkat. Boleh membawa kemuliaan demi kemuliaan Tuhan. Saudara, saya mau tanya, di dalam hatimu engkau bisa boleh menjawab. Talenta apakah yang Tuhan beri, yang percayakan pada saudara? Jangan melihat besar dan kecilnya, banyak sedikitnya. Mulai hari ini biarlah itu saudara dan saya gunakan untuk alat kesaksian bagi banyak orang. Hidupmu boleh menjadi berkat. Jadikan hidup saudara menjadi kesaksian yang baik dari Yesus. Berdampak. Hidup yang memancarkan kebenaran. Hidup yang memancarkan kasih Tuhan seperti Tabita. Bukan berarti dia orang hebat. Bukan berarti dia punya segalanya. Hanya dia punya satu talenta sebagai penjahit. Tapi dia mau menjadi berkat bagi banyak orang. Saat dia menutup mata, meninggal, orang-orang yang ditolong merasakan kasih dari seorang Tabita. Mereka gak rela ibu ini meninggal. Saudara, ini gambaran buat saudara dan saya. Mulai hari ini ada satu komitmen dalam hidup. Selama Tuhan beri kesempatan untuk saya hidup, selama Tuhan beri kesempatan untuk saya terus bernafas, hidup saya dipakai Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Saya percaya jerih payah lelahmu tidak sia-sia. Tuhan perhitungkan. Ada berkat, ada mahkota yang Tuhan beri buat saudara dan saya. Saudara, adakah para imam yang ingat di dalam tuntunan-tuntunan awal tahun 2025, Tuhan perlihatkan banyak mahkota-mahkota, dan Tuhan beri nama. Satu-satu mahkota ini adalah nama saudara dan saya. Mari hamba-hamba Tuhan, jemaat pengabur benih, firman Tuhan ini mengajarkan di tahun 2025 tetap maju, semangat melayani Tuhan, memberi hidup, menjadi kesaksian, menjadi berkat, melakukan kebaikan, berdampak positif, menjadi garam,
jadi terang dimanapun kita berada. Ada kemuliaan Tuhan. Karena kebaikan yang kau lakukan, kebaikan yang kau perbuat, apa yang kau tabur, engkau akan menuai kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Mari saudara, angkat kedua tanganmu. Kita mengangkat pujian yang tadi sebelum firman kita angkat pujian. Sampai aku menutup mata. Saya mengundang para imam untuk maju ke depan. Taruh tangan kanan di dadamu saudara. Karena inilah yang Tuhan sampaikan pesan Tuhan buat saudara dan saya. Tuhan akan membangkitkan Dorcas, Tabita di akhir zaman yang memiliki hati yang tulus, hati yang penuh sukacita untuk melakukan kebaikan, melakukan sedekah, memberi, menolong, menguatkan, bahkan memimpin, memberkati orang-orang yang ada di sekitarnya. Biarlah itu boleh menjadi gaya hidup setiap kita anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Hidup saudara diberkati untuk menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Jangan takut anak-anak Tuhan. Apa yang kau tabur, engkau akan menuai berkat kemuliaan yang dari Tuhan. Karena ini janji Tuhan di dalam tuntunan di tahun 2025. Apa yang kau tabur, engkau akan menuai berkat-berkat Tuhan. Ketika engkau menabur kebaikan, engkau akan menuai kemuliaan Tuhan. Mari saudara, ada saatnya yang ku alami tidak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati ini untuk tetap percaya. Dalam kondisi apapun hari ini, miliki hati yang tetap percaya, tetap kuat, tetap mengandalkan Tuhan, tetap menyembah Tuhan, tetap berserah hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Nanti para singer angkat pujian ini, saya akan berdoa buat anak-anak Tuhan yang tergerak hari ini untuk ambil bagian menjadi Tabita di akhir zaman. Mari saudara-saudara untuk bangkit berdiri, taruh tangan kanan di dada. Tuhan Yesus melihat hati untuk percaya. Ada saatnya saudara menghadapi segala macam masalah-masalah pergumulan seperti Dorcas mengalami kesusahan, kesulitan, tapi dia percaya. Dia punya hati yang selalu setia, tetap setia pada Tuhan Yesus dalam kondisi apapun sampai akhir. Katakan Tuhan, aku mau tetap setia, tetap melayani, aku mau tetap menyembah Tuhan, aku mau tetap menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah ini menjadi doa, biarlah ini menjadi janji kepada Tuhan Yesus. Sampai Tuhan kau melihat tangan-tangan yang ditaruh di dada mereka. Tuhan kamu turun atasnya dalam nama Yesus. Kami menyerahkan Tabita di akhir zaman ini. Tuhan yang membangkitkan rohnya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pakai menjadi hamba Tuhan dengan hikmat, kewahyuan. Aku percaya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pakai itu menjadi kesaksian untuk kemuliaan. Pakai Tuhan menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan Yesus. Pakai itu selalu melayani. Pakai menjadi
maju ke depan. Saya religiosif ya Deus. Saya memanggil Bapak Andri, Ina Robin Osheti. Saya memanggil Bapak Amin untuk maju ke depan. Bapak Aham, Uribisi, untuk maju ke depan. Ina Raya Siki Deus. Ina Robin Osheti. Maju ke depan. Yuri Bihosnya Kurabata Bosnya sekali lagi angkat pujian. Di dalam nama Yesus. Yuri Bihosnya Ibu Elsa dan anaknya untuk maju juga ke depan. Sila beri osip jadi hamba Tuhan. Raya singgi dalam nama Yesus. Jadi berkat, boleh Yesus berkat, dia posisi dalam nama Yesus. Kurang dalam nama Yesus. Maka Yesus dipakai Tuhan dahsyat dalam nama Yesus. Boleh dia singgi menceraikan Tuhan, diberkati jadi berkat. Ada kemuliaan Tuhan buat kita. Berhasil singgi Tuhan.
Air zaman mandiri Indonesia Tuhan dipakai Tuhan siapa Tuhan Indonesia dalam nama Yesus tunggu yang baru oh ya Yesus Tuhan jantung yang baru dalam nama Yesus dalam nama Tuhan Yesus Andri terima orang hidupmu biar Yesus gunakan talenta yang Kau sudah beri menyembuhkan orang-orang yang sakit di sekitarmu dalam nama Yesus. Yang aku ini ku tetapkan dalam nama Yesus. Yang diurat Tuhan kalau Tuhan terlaikan kuasa tetap maju ciri wajib Tuhan kadang jangan takut depan Tuhan sejak dari kecil ambil lagi dalam keadaan Yesus Tuhan aku percaya Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan tidak melihat siapa Tuhan memperhitungkan hidup anak berharga di mata Tuhan. Yesus mengasihimu, siapkan hidup untuk dipakai Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan kau menjadi Tuhan Yesus. Jangan takut, Tuhan ada selalu menolongmu. Tuhan hadir dalam hidup. Tuhan berikan hidupmu untuk terus melayani. Tetap setia, beri biasa, mengalami kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Tuhan mengubahkan air matamu bukan air mata pasir, tapi air mata sukacita yang dari Tuhan. Diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Biar kau dapati Tuhan mulia segala.
hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir hidupku, ku mentegakkan seumur hidupku. Sampai umurku mata, ku tetap mengasihimu, dan kau dapat ku hamba-Mu yang setia. Biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Biar kau dapati ku hamba-Mu yang komitmen kami Tuhan. Engkau yang memegang erat setiap kami Tuhan, untuk kami bisa memegang janji kami sampai kami mendapatkan mahkota kehidupan daripada-Mu ya Bapa. Kami mau tetap setia Tuhan, seperti Engkau yang telah terlebih dahulu setia pada setiap kami Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Kami mau menjadi Dorcas, kami mau tetap setia, kami mau melakukan apa yang sudah Tuhan berikan untuk setiap kami. Biarlah hidup kami boleh menjadi berkat, hidup kami boleh menjadi berdampak untuk orang lain, hidup kami berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan. Tuhan sudah memberikan begitu banyak karunia berkat yang sudah kami terima. Biarlah kami pergunakan semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Pakai setiap kami, sekecil apapun ya Bapa. Kami yakin dan percaya bila Tuhan yang menjamah, Tuhan yang mengurapi, semuanya akan menjadi luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga sungguh berdoa untuk Ibu Pendeta Lani, juga untuk Pak Yusuf. Tuhan pakai terus lebih dahsyat lagi. Kasih karunia Roh Kudus-Mu yang menyertai tercurah untuk keluarga ini ya Bapa. Tuhan pakai terus walaupun dalam keadaan sulit, susah, amin, ada masalah, tapi kami yakin dan percaya Tuhan kami lebih besar, Tuhan kami lebih dahsyat. Kasih-Mu yang terlebih besar Tuhan. Kami mengandalkan-Mu ya Bapa. Kami mau mengandalkan lutut kami untuk kami berdoa, membawa seluruh kehidupan kami ke dalam altar-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, pakai seluruh keluarga ini, anak cucu mantunya Tuhan berkati, Tuhan pakai terus ya Bapa. Apa yang dikerjakan boleh Tuhan buat berhasil dan beruntun, tidak kekurangan dan tidak berhemat ya Bapa. Kami terus memegang setiap janji-Mu juga untuk seluruh jemaat GKKI penabur benih ya Bapa. Tuhan pakai terus lebih dahsyat lagi. Kami yakin dan percaya ada malaikat-malaikat Tuhan yang bernyanyi memuji bersama-sama kami di tempat ini. Ada malaikat-malaikat Tuhan yang berkemah di dalam rumah kami, pekerjaan, studi, juga dalam dimanapun kami berada. Kami yakin dan percaya Tuhan yang menyertai, yang awan, yang api yang selalu menyertai setiap langkah kami Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan memberikan yang terbaik buat-Mu. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberikan. Biarlah
apa yang kami berikan sungguh dapat memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami yang tidak sempurna ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Tuhan Yesus adalah kekasih jiwa kita. Amin. Sungguh, kalau ada di sini yang sendiri atau belum punya jodoh, jangan takut. Kita punya Tuhan Yesus Amin. yang jadi kekasih jiwa. Amin. Jangan takut. Bapak-bapak, ibu-ibu tenang ya. Yesus kekasih jiwaku. Haleluya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dan sampai sebenarnya ku angkat lagu pujian tinggikan namamu. Bapak Hendra untuk doa syafaat. Haleluya. Untuk bangsa dan negara juga kita kami penabur. Bapak, kami mengucap syukur berterima kasih Bapak, di awal minggu pertama di tahun 2025 ini kami boleh memasuki hari di mana kami boleh bersekutu kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur Bapa atas kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan di awal-awal tahun ini Tuhan kami boleh berkomitmen Tuhan. Amin. Kami boleh berjanji Tuhan. Amin, yes. Kami ingin Tuhan lebih setia lagi Amin. Tuhan di tahun 2025 ini Tuhan. Amin. Kalau mungkin di tahun 2024 kami kurang setia, kami kurang selalu merespon Tuhan akan panggilan-Mu Bapa. Yes. Tapi biarlah di tahun ini Tuhan kami berjanji, kami berkomitmen Amin. Tuhan untuk lebih setia lagi Tuhan, Amin. untuk lebih lekat seperti Dorcas Tuhan yang boleh tetap setia sampai di ujung Yes. hidupnya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, biarlah kami boleh menjadi Dorcas di akhir zaman ini Bapa, boleh menjadi berkat bagi Amin, banyak amin, orang amin, Tuhan. yes. Kami boleh melihat dan merasakan Tuhan Amin. bagaimana Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan Dorcas, biar itu juga bekerja di dalam kehidupan Yes. kami Bapa. Ajar kami untuk tetap setia Tuhan, melayani Engkau Tuhan, sekalipun kami kecil, sekalipun kami tidak memiliki apa-apa Tuhan. Amin. Tapi kami yakin Kau menguatkan kami. Amin. Dengan talenta apapun yang kami miliki Tuhan, kami boleh belajar mengasihi Tuhan. Amin. Kami boleh belajar melayani Tuhan. Yes. Sekecil apapun yang kami kerjakan untuk Tuhan, boleh membawa dampak yang besar bagi banyak orang Tuhan. Mungkin di tahun 2024 kami tidak serius Tuhan. Biarlah di tahun 2005
kami boleh lebih belajar Tuhan. Amin. Boleh selalu Tuhan menyenangkan hati Tuhan dengan apa yang ada pada kami, dengan apa yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh melangkah berjalan Amin. dengan tuntunan Tuhan. Yes. Kami tahu Tuhan, kami tidak seberapa, kami kecil, kami Yes. lemah, kami Yes. tidak kuat, kami tidak berdaya Tuhan. Tapi di dalam Engkau Tuhan yang menguatkan kami, Engkau yang menolong Amin. kami, Amin. Engkau yang memberikan apa yang kami Yes. miliki Tuhan, Yes. untuk kami kembangkan, untuk hormat kemuliaan nama-Mu Bapa. Ajar kami untuk lebih sungguh-sungguh Tuhan, belajar mengasihi Engkau Tuhan, sebab Engkau yang sudah mengasihi kami, Engkau yang sudah menolong kami di tahun 2024, dan kami percaya di tahun 2025 Engkau yang senantiasa bersama dengan kami, Amin. berjalan bersama kami di depan kami. Kami tidak takut, kami tidak gentar. Dunia boleh mengatakan sulit, dunia boleh mengatakan sesuatu yang tidak baik, tapi kami percaya di dalam Engkau Tuhan. Kami dipersiapkan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan. Amin. Dan kami diizinkan untuk tetap melakukan setiap apapun yang bersama Tuhan. Kami melakukan hal-hal yang hebat dan dahsyat. Amin. Dan Amin. kami selalu berkomitmen Tuhan untuk kami lebih sungguh-sungguh melayani Tuhan. Amin. Kami boleh lebih Tuhan, Amin. fokus kepada Tuhan. Roh Kudus yang tolong kami, sebab kami tidak mampu berjalan. Kami punya kekuatan, kami punya Amin. kelemahan, kami Amin. punya Amin. keterbatasan. Amin, Tapi di Tuhan. dalam Engkau Tuhan, kami boleh Ya, mengalami Tuhan. sesuatu yang luar biasa. Tuhan pakai kami, urapi kami, setiap kami yang ada di tempat ini boleh menjadi sesuatu yang berguna Amin. untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara. Yes. Kami percaya negara ini ada tetap di dalam tangan-Mu ya Bapa, di dalam kendali-Mu ya Bapa. Biar akhirnya Tuhan memberkati terus negara ini, walaupun mungkin di berbagai dunia banyak mengalami krisis, kesulitan, banyak orang-orang yang di PHK, banyak perusahaan-perusahaan yang tutup, banyak pengangguran terjadi di mana-mana. Tapi kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap umat-umat Tuhan yang ada di tempat ini boleh mengalami Tuhan terobosan yang luar biasa. Engkau tetap memelihara kami, menolong kami dalam apapun yang kami hadapi, sesulit apapun Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan menolong bangsa ini keluar dari setiap krisis, keluar dari setiap apapun yang terjadi Tuhan. Tuhan memberkati Indonesia menjadi negara yang maju, merdeka, mengalami terobosan yang baru, sehingga Tuhan memulihkan keadaan bangsa kami, negara kami. Berkati juga dengan presiden kami, dengan wakil presiden kami. Tuhan juga pakai mereka Tuhan menjadi alat-Mu Tuhan untuk dapat mengendalikan negara dan bangsa ini. Apapun yang tugas yang dikerjakan dihadapinya Tuhan, Tuhan akan tolong Bapa, sehingga Tuhan mulai hamba Tuhan, mulai presiden dan wakil presiden dan para menteri yang ada, yang bekerja Tuhan membawa perubahan bagi bangsa ini, sehingga bangsa ini boleh menjadi negara yang maju, negara yang bebas dari kesulitan. Walaupun apapun yang terjadi, Tuhan tetap berkati setiap tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan Tuhan. Kami percaya Tuhan tetap memelihara bangsa ini Tuhan, karena bangsa ini adalah biji mata kepunyaan-Mu ya Bapa. Tuhan tetap memberkati kekayaan alamnya boleh dipakai untuk kemakmuran rakyat di negara ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk penabur benih, khususnya untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Tuhan berkati, Tuhan tolong Bapa, biar akhirnya lewat hamba-Mu Bulani Pak Yusuf, maupun setiap apapun yang dikerjakannya Tuhan, membawa banyak jiwa untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Kerinduan untuk punya rumah ibadah yang permanen Tuhan akan sediakan, Tuhan akan nyatakan Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang besar, Allah yang dahsyat, yang kaya, yang sanggup melakukan segala perkara mujizat yang luar biasa Tuhan. Bagi kami mungkin mustahil, tapi bagi Engkau itu tidak mustahil Bapa, dan Kau akan menyediakan setiap kebutuhan untuk pekerjaan-Mu, khususnya untuk pelebaran pekerjaan-Mu di penabur benih. Tuhan yang akan persiapkan, Tuhan yang akan nyatakan, sebab Kau adalah Allah kami yang kami
andalkan, dan kami terus angkat, kami terus sembah namamu Tuhan. Amin. Dan kami percaya mujizat Tuhan disediakan. Terpujilah namamu Bapa. Terima kasih Bapa, sebentar kami mohon untuk doa berkat bagi hamba. Mari saudara saya untuk bangkit berdiri, kita mengangkat hati kita dan tangan kita pada Tuhan Yesus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah ucapan syukur terima kasih kami kehadirat-Mu lewat ibadah kami. Pada saat malam hari ini kami mengucap syukur buat pemeliharaan, penyertaan, bahkan berkat Tuhan yang Tuhan beri dalam hidup kami. Terimalah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahwa pujian, penyembahan, pengagungan kami kepadamu biarlah boleh menjadi dupa yang harum, boleh menyenangkan hati Tuhan Yesus. Semua hanya untuk memuliakan nama Tuhan Yesus saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Aku percaya setiap kami jemaat umat-Mu yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming, Tuhan, Engkau memberkati setiap kami. Mari saudara, pulanglah, terimalah berkat pertolongan dan cinta kasih Tuhan, damai sejahtera sukacita dari surga turun dalam kehidupanmu, keluargamu, rumah tangga, usaha, pekerjaan, pelayananmu, anak-anakmu, menantu, cucu-cucumu diberkati Tuhan dengan berkat kelimpahan, minyak anggur, gandum yang baru. Engkau telah menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, beruntung. Kemanapun kakimu melangkah berjalan, ada Tuhan Yesus yang selalu menudungi, membentengi, menyertai, menjaga, melindungi, bahkan memberkati kehidupanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya Tuhan, Engkau memerintahkan malaikat-malaikat surgawi untuk selalu melayani setiap umat-Mu di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya setiap kami boleh menerima berkat-berkat ilahi, urapan ilahi turun atas setiap kami. Dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulai malam hari ini hingga Maranatha, kami mengalami berkat-berkat kelimpahan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, kita angkat pujian. Ku yakin Tuhan sudah memberkati. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan. Tuhan Yesus sudah memberkati kami di tempat ini. Berlimpah, kami tidak berhemat, tidak kekurangan. Tuhan memperluas daerah ekonomi kami, memperluas daerah pelayanan kami, memperluas setiap rencana-rencana dalam hidup kami. Tuhan yang memberkatinya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami sangat yakin dan percaya Tuhan, ada tangan Tuhan yang selalu memberkati, ada tangan Tuhan yang selalu menyertai, ada tangan Tuhan yang selalu melindungi, memagari, membentengi, ada tangan Tuhan yang selalu menggendong setiap hari. Petaka, mara bahaya, sakit, penyakit, virus-virus Tuhan tidak dapat mendekat bagi setiap hidup kami, keluarga, anak-anak, cucu kami, suami istri kami, usaha pekerjaan kami, ada dalam perlindungan tangan kasih kuasa-Mu. Tuhan yang memelihara kami dari kuasa darah Tuhan Yesus, sehingga ketakutan-Mu tidak akan mendekat bagi setiap hidup kami. Karena dalam hidup kami ada Tuhanku Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga tidak ada kecemasan, karena Roh Tuhan dalam hidup kami lebih besar.